Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada hari Minggu ini, di hari Pentakosta ini Bapa. Kami perlukan terus Tuhan, pengurapan Roh Kudus-Mu, memimpin menyertai kami setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami berseru kepada Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin menyertai kehidupan kami, sehingga hidup kami bukan kami lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Berbicara Roh Kudus, pada hari ini Tuhan, apa yang Kau inginkan firman Tuhan sebentar kami sampaikan ini Bapa, itu menjadi rema dalam hidup kami. Bukan hanya kami dengar saja Tuhan, tapi kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami Bapa. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar bukan perkataan manusia yang keluar daripadanya, tapi perkataan hikmat Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertainya Bapa. Kami mohon Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, begitu juga orang lain terhadap kami, agar kami terus layak menerima berkat rohani jasmani dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini, di hari Pentakosta, tanggal 31 Mei 2020 ini, kita percaya Roh Kudus terus memimpin menyertai kehidupan kita, umatnya, dimanapun kita berada. Saya bersyukur saudara di rumah, di ibadah online ini, Tuhan juga berperkara dahsyat, karena Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Saya ajak saudara, supaya kita baca firman Tuhan, di Kisah Rasul 1 ayat 4-5, pesan Pentakosta yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari kita sama-sama baca Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kita akan pelajari pesan Pentakosta dari ayat ini apa, saudara? Ada beberapa poin yang kita bisa pelajari. Yang pertama kita lihat di situ, di ayat 4, ada perintah Tuhan mengatakan bahwa tetap tinggal di Yerusalem. Kenapa Tuhan suruh kita, murid-muridnya itu untuk tetap tinggal di Yerusalem? Karena Tuhan ingin supaya muridnya itu tetap taat kepada firman-Nya. Apalagi pada saat itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan pesan bahwa kamu harus tetap di Yerusalem dan Tuhan sudah naik ke sorga dan dia sampaikan itu supaya apa? Menantikan janji Bapa. Karena apa? Janjinya adalah untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nah, seringkali kita sebagai umat Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, bukan kita lakukan dengan baik, cukup kita dengar saja. Sedangkan Tuhan mau kita lakukan firman Tuhan itu dengan benar. Nah, ciri orang yang taat kepada firman Tuhan, itu ada di Yosua 1 ayat 8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau orang yang taat kepada firman Tuhan, dia akan punya gaya hidup suka merenungkan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, apakah hari-hari ini saudara di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara masih merenungkan firman Tuhan, masih percaya kepada firman Tuhan, atau saudara masih juga, kayaknya 50-50 nih, aku antara percaya dan tidak. Tuhan mau kita taat kepada firman-Nya. Makanya perintah Tuhan di sini dikatakan tetap tinggal di Yerusalem karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah memberikan yang biasa-biasa, saudara. Karena firman-Nya katakan, sebab rancanganku damai sejahtera bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan.
Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita tetap setia kepada firman-Nya? Apakah kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin? Kita banyak mendengar berita, orang hari-hari ini mengalami krisis. Khususnya krisis ekonomi, bukan hanya sekarang banyak orang yang mengalami juga terpapar di rumah sakit akibat COVID ini. Tapi satu hal yang Tuhan mau, jangan kau takut dan gentar. Firman-Nya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Kalau orang yang punya gaya hidup, suka merenungkan firman Tuhan, dia percaya akan kasih Tuhan. Dan saya teringat lagu ini, saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, yang sering kali yang tidak setia adalah kitanya sendiri. Kita tidak setia kepada firman-Nya. Tuhan berjanji kepada firman-Nya bahwa iya dan amin. Apakah hari-hari ini kita percaya akan firman-Nya atau kita percaya dengan keadaan sekeliling kita? Yang serba banyak ketakutan hari-hari ini. Takut dan gentar menghadapi hidup ini. Seolah-olah sudah putus pengharapan. Seolah-olah masalah ini sudah membuat kita semakin hari semakin ketakutan dan menjauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan masih menunjukkan kasih setianya bagi kita. Makanya pesan Pentakosta, poin pertama ini adalah tetap tinggal di Yerusalem. Itu bicara apa? Kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, yang kedua, pesan Pentakosta hari ini adalah menantikan janji Bapa. Itu ada di ayat keempat, ya. Di situ dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kita sebagai manusia, kadangkala kalau kita disuruh menantikan sesuatu, kadangkala kita merasa bosan, saudara. Tindakan menanti atau tindakan menunggu sesuatu cukup membosankan, bahkan sangat membosankan bagi sebagian orang. Karena kecenderungan manusia adalah ingin selalu serba instan. Kalau bisa Tuhan, persoalan ini segera lalu daripada aku. Kalau bisa Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu saat ini kepada aku Tuhan. Tuhan, kalau bisa Tuhan, berkati hidupku hari-hari ini Tuhan. Yes, janji Tuhan pasti akan digenapi. Tapi Tuhan mau, kita mau harus sabar menanti jawaban doa kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Orang yang menanti Tuhan, jawaban Tuhan, doa dari Tuhan, jawabannya itu, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan dengan iman, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik Tuhan, saudara. Justru kita seringkali menganggap apa yang kita rencanakan itu pasti yang terbaik. No, saudara. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara, sebelum engkau doa, Tuhan sendiri sudah tahu apa yang akan Dia berikan bagi kita. Waktu Dia memberikan sesuatu bagi kita, Dia bukan memberikan sekedar saja, saudara. Dia akan berikan yang terbaik bagi kita. Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau pahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia tidak memberikan hal-hal yang kecil. Karena janji firman-Nya katakan, Dia akan memberikan hal-hal yang besar. Jadi dengan kata lain saudara, Tuhan itu memberikan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi Dia melebihi dari segalanya? Apakah engkau masih setia menantikan janji Bapa dalam hidupmu? Walaupun hari-hari ini doamu sepertinya belum terjawab. Tapi saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena ingat lagi di Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi poin pertama dari pesan Pentakosta adalah tetap tinggal di Yerusalem. Yang kedua, tadi menantikan janji Bapa. Nah, poin terakhir dari pesan Pentakosta kita, yaitu dikatakan ayat 5, kisah para rasul, ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang ketiga, pesan Pentakosta ini adalah dibaptis Roh Kudus. Nah, waktu kita dibaptis Roh Kudus, kita akan menerima apa, saudara? Kita akan menerima kuasa dari Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi waktu kita dibaptis Roh Kudus, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang Tuhan mau hari-hari ini, saudara. Supaya kita juga tidak lupa memperkatakan juga firman Tuhan. Nah, seringkali gimana caranya kita bisa memperkatakan firman Tuhan? Kalau kita sendiri tidak baca firman Tuhan. Apakah hari-hari ini engkau terus baca Alkitab, firman-Nya? Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengar dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu timbul waktu kita baca firman Tuhan dan itu menjadi rema dalam hidup kita, saudara. Nah, ciri-ciri orang yang dibaptis Roh Kudus itu apa, saudara? Kita akan pelajari. Ciri pertama dari orang yang dibaptis Roh Kudus adalah dia tidak sombong, saudara. Kita lihat daripada Daud. Waktu Daud diurapi oleh Nabi Samuel, untuk menjadi nantinya dia akan menjadi Raja Israel. Padahal pada saat itu Daud adalah seorang penggembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Waktu dia diurapi Nabi Samuel yang adalah orang terkenal pada saat itu di kerajaan Israel, didatangi oleh Nabi Samuel, dan pada saat itu Daud usianya 17 tahun. Tidak ada satupun waktu itu sebelum diurapi oleh Nabi Samuel, saudara-saudaranya, ya, kakak-kakaknya, bahkan dibilang, wah, waktu Nabi Samuel melihat Eliab, wah ini dia orang yang diurapi Tuhan. Oh tidak, Tuhan bilang, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan.
Manusia melihat luarnya, tapi Tuhan melihat hatinya, aku tidak berkenan kepada dia. Semua saudara-saudara Daud ditunjukkan kepada Nabi Samuel. Padahal saudara Daud yang 3 orang pertama, Eliab, Abinadab, Syama, mereka adalah orang-orang terkenal di kerajaan Israel pada saat itu. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Raja Saul. Tapi tidak satu pun orang yang dipercaya Raja Saul ini yang dipercaya Tuhan untuk nanti menggantikan Raja Saul sebagai Raja Israel. Sampai semua orang anak-anak Isai dikeluarkan, tidak ada satupun yang dikenan Tuhan. Sampai akhirnya ditanya Nabi Samuel, inikah semua anak-anakmu? Akhirnya Isai, ayahnya pun baru ngeh, ternyata masih ada satu anak lagi. Yaitu yang paling bungsu, namanya Daud. Waktu itu dia sedang mengembalakan kambing domba. Bayangkan, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak terpandang pada saat itu Daud menggembalakan kambing domba, ayahnya pun tidak menganggap dia pantas untuk ketemu orang yang terkenal. Tapi apa yang disuruh oleh Nabi Samuel? Mana anakmu itu? Waktu Daud ketemu dengan Nabi Samuel, Tuhan bicara kepada Nabi Samuel, urapi dia. Bayangkan saudara, Daud diurapi dengan orang yang sangat terkenal pada saat itu, Nabi Samuel. Di tengah saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan setelah itu? Apakah dia menyombongkan diri kepada ayahnya atau kakak-kakaknya? Lihat dong, nih saya didatangin oleh orang terkenal nih, Uncle Sam. Ya. Tapi dia tidak katakan itu. Dia justru apa? Dia kembali menggembalakan kambing domba. Jadi ciri orang yang diurapi Roh Kudus, dia tidak sombong saudara. Itu yang pertama. Dan kedua, ciri orang yang yang dibaptis Roh Kudus, dia tidak mudah kecewa, saudara. Contoh, Paulus, waktu dia dipanggil Tuhan menjadi hambanya, yang dialami oleh Paulus waktu itu adalah dia sering dianiaya, dia sering mengalami tekanan, dia sering mengalami intimidasi, bahkan dia masuk di penjara. Pernahkah kita membaca firman Tuhan? Waktu Paulus dimasukin penjara, waktu dia ditindas, waktu dia dianiaya, waktu dia dimaki, dia akhirnya katakan, saya menyesal mengikuti Yesus. No, dia justru tetap katakan apa? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebagaimana dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Dengan kata lain, orang yang dibaptis Roh Kudus, dia tidak mudah kecewa, dan itu dilakukan. Salah satu contohnya adalah Paulus. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang tidak pernah menyesal mengikuti Yesus, yang tidak pernah kecewa menghadapi segala tekanan dan juga segala persoalan hidupnya. Hari-hari ini kita mengalami banyak tekanan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ekonomi, bahkan juga kita untuk berbakti pelayanan pun susah, untuk kita beribadah pun susah. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita tetap setia dalam segala perkara. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kepastian, bukan yang biasa-biasa. Dia berikan jaminan, keselamatan, dan kepastian dalam hidup kita. Jadi, orang yang dibaptis Roh Kudus, ciri pertama tadi apa saudara? Dia tidak sombong. Ciri kedua, dia tidak mudah kecewa. Dan yang terakhir, ciri dari orang yang dibaptis Roh Kudus, dia tidak mudah terintimidasi. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia tahu yang dihadapi badannya besar. Dia tahu secara fisik gak mungkin. Tetapi dia melihat apa saudara? Dia bukan melihat perkara persoalan yang besar yang dihadapi. Dia lihat Allahku yang besar yang akan mengatasi masalahku yang besar. Makanya Daud menghadapi Goliat, dia bertindak dengan iman. Dia bukan bertindak dengan kekuatan dia. Dia bertindak dengan kuasa Tuhan yang besar menyertai dia. Oleh karena itu saudara, hari-hari pesan Pentakosta sangat jelas bahwa kita, satu, tetap tinggal di Yerusalem. Yaitu kita menantikan pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita, menantikan kuasa Tuhan menyertai hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kenapa? Tuhan mau supaya kita tetap setia sampai akhir, apapun persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, menantikan janji Bapa.
janji Bapa ya dan amin. Ingat, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan juga firman Tuhan di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Poin ketiga dari pesan Pentakosta, dibaptis Roh Kudus. Hari-hari ini kita perlu baptisan Roh Kudus. Supaya apa yang kita katakan, kita pikirkan, yang kita lakukan, semua untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan rema bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sedang mengalami banyak tekanan, banyak persoalan dalam kehidupanmu. Tuhan, aku telah berdoa Tuhan lama, tapi mana mujizatmu Tuhan? Mana jawabanmu Tuhan? Saudara, ingat pesan Pentakosta hari ini. Engkau menantikan janji Bapa. Waktu engkau menantikan janji Bapa dengan hati penuh ucapan syukur, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi hidupmu saudara. Engkau tidak perlu takut, karena Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan dalam hidup. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus kepada setiap umatmu yang saat ini ada di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan roh hikmat, pewahyuan Tuhan menyertai kehidupan umatmu Bapa. Hamba percaya Tuhan, mereka akan terus naik dan tidak pernah turun. Mereka akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang mereka perbuat berhasil dan beruntung karena penyertaan Roh Kudus-Mu yang memimpin menyertai kehidupan mereka sekalian. Dan mereka akan terus juga mengalami kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat dan kasih karunia Tuhan berlimpah, limpah, limpah dalam kehidupan mereka sekalian di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap janji firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awal-awal, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dan kita semua orang yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati saudara.